Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Prasetyo, guru penjaskes di UPTD SMP Negeri 2 Bati-Bati, akan mendemonstrasikan kontekstual pendidikan yang berpihak kepada murid. Adapun fasilitator dan pengajar praktik saya yaitu, untuk fasilitator saya yaitu Bapak Yusmanto MPD, dan untuk pengajar praktik saya Bapak Selamat Mulyadi SPD GR. Oke, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidik harus memiliki kesatuan konsep yang jelas. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Sebagai guru atau pendidik, harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Yang ketiga, tutwuri handayani. Pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Pendidikan adalah petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan anak-anak seperti biji padi yang disemai dan ditanam oleh petani di sawah. Bila menanam padi di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, walaupun biji yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun bibit padi berkualitas baik namun tumbuh di lahan gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta tangan dingin para petani, maka bibit padi itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Penerapan atau implementasi di sekolah saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual untuk mencapai pendidikan tersebut. Penerapan program yang kami lakukan antara lain, yang pertama, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kebutuhan melalui program bimbingan dan ekstrakurikuler. Bimbingan yang kami terapkan di sekolah kami antara lain, memberikan dorongan semangat untuk menuntun peserta didik untuk meningkatnya proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua, memberikan bimbingan melalui pendekatan individual ataupun kelompok dengan peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik baik pembelajaran maupun aktivitas di lingkungan sekolah. Ekstrakurikuler yang kami terapkan di sekolah antara lain yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga sepak bola, basket, voli, dayung, hapsi, seni tari, pramuka, dan UKS. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya mentransfer nilai-nilai pengetahuan di kelas, tetapi juga membantu sekolah menerapkan pembiasaan karakter antara lain. Yang pertama, menerapkan program pembiasaan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, melaksanakan upacara bendera. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah selesainya pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Takwa di setiap minggunya. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah kami antara lain. Yang pertama, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, menciptakan karakter yang baik seperti memiliki sopan santun, saling tolong-menolong, menghargai satu sama lain, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, tidak marah-marah, dan lebih sabar dalam membimbing peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah kami antara lain. Tantangan yang pertama,
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk peserta didik. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada peserta didik. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua peserta didik untuk ikut menyukseskan program sekolah. Jadi, solusi yang kami lakukan, yang pertama, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Yang kedua, membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang ketiga, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik dalam rangka mendukung program sekolah. Sebagai pendidik, tentunya saya harus menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak, dan menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.